Perjalanan hidup setiap orang berbeda-beda, tuan-tuan sekalian. Ada yang berada di jalan yang lurus dan ada juga yang terjerumus dalam kehinaan. Oleh sebab itu, walaupun kita hidup dalam kemaksiatan, ketahuilah tuan-tuan sekalian, hidayah Allah akan datang dari mana saja dan kapan saja. Tidak akan memandang seseorang bahkan jika orang itu adalah kafir. Dan perlu kita ketahui bahwa hidayah atau petunjuk hanyalah milik Allah. Bagaimanapun upaya kita untuk merubah seseorang, bagaimanapun kerja keras kita untuk menyadarkan seseorang, maka tidak akan ada artinya jika Allah tidak menghendaki hidayah kepadanya. Orang tersebut tidak akan berubah sampai Allah memberikan hidayah kepadanya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberikan petunjuk kepada orang yang dikehendakinya. Dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Quran Surat Al-Qasas ayat 56. Hal ini sama seperti kisah seorang pelacur yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara pelanggannya. Bahkan yang lebih menariknya adalah pelacur ini melahirkan 7 anak yang semuanya menjadi nabi. Tuan-tuan sekalian, inilah kisah 7 nabi yang dilahirkan dari seorang pelacur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Taqihul Qaul Imam An-Nawawi Al-Batani, diceritakan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud bahwa dahulu kala hiduplah seorang wanita yang cantik di tengah-tengah penduduk Bani Israel. Tidak hanya cantik, tetapi wanita ini juga kaya raya dan ahli fitnah dengan kecantikan dan keanggunannya. Rumah wanita itu, tuan-tuan sekalian, selalu terbuka lebar setiap harinya. Sedangkan dia duduk terlentang di atas ranjang yang tempatnya lurus pada pintu rumahnya. Sehingga setiap orang yang melewati rumah itu termakan fitnah oleh kecantikannya dan tertarik untuk mendekati perempuan tersebut. Oleh sebab itu, tuan-tuan sekalian, wanita tersebut meminta kepada setiap pelanggan untuk memberikan uang sebesar 10 dinar atau lebih jika ingin menggaulinya. Maka suatu hari, ada seorang pria yang merupakan ahli ibadah dari penduduk Bani Israel. Pria ahli ibadah tersebut melewati rumah itu tanpa sengaja, dan ia melihat rumah yang terbuka dan di dalamnya duduk seorang wanita yang cantik jelita. Hati pria tersebut tanpa sadar hanyut oleh kecantikan si wanita. Akalnya pun terkalahkan oleh keinginan nafsu yang membakar hatinya untuk menggauli wanita pelacur tersebut. Akhirnya, pria soleh itu menjual kain tenun dan mengumpulkan uang sehingga sampai beberapa keping dinar, sesuai yang dibutuhkan oleh wanita tersebut. Lalu pria itu pun mendatangi wanita penghibur tersebut dan ia meminta kepada si pria untuk menyerahkan uangnya kepada perwakilan si wanita. Kemudian pria ahli ibadah itu meminta untuk memasuki sebuah ruangan khusus yang telah disediakan di sana. Dan di waktu itu, tuan-tuan sekalian, wanita itu berhias dengan cantiknya dan ia duduk di atas ranjang. Maka si ahli ibadah itu pun segera mendekatinya dan duduk di samping wanita yang cantik itu di atas ranjang. Tak lama kemudian, wanita itu pun mendekati si pria dan ia siap untuk melayaninya. Namun tuan-tuan sekalian, atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berkat rutinitas ibadah yang dilakukannya oleh pria soleh ini, hati pria itu terdapat bisikan. Dalam hatinya berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala melihatku dalam keadaan buruk ini di atas ras. Sedangkan aku melakukan perkara haram, maka leburlah semua amalku, kata pria ahli ibadah itu dalam hatinya. Pria itu, tuan-tuan sekalian, menjadi semakin takut akan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tubuhnya gemetar dan wajahnya pun mulai memucat. Dengan ketakutan, pria itu berkata kepada wanita tersebut, sesungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka izinkanlah aku untuk keluar dari sini. Lalu wanita itu berkata, sesungguhnya kebanyakan orang akan menginginkan apa yang telah mereka dapatkan. Maka kerjakanlah apa yang sekarang ada padamu. Buat apa juga kamu mencari uang mati-matian untuk menyewaku? Bujuk si wanita pelacur. Kemudian si pria itu berkata lagi, sesungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung, dan sesungguhnya harta yang telah aku berikan kepadamu adalah milikmu secara halal.
Wanita itu pun berkata, "Apakah kamu belum pernah melakukan zina sekalipun?" Pria itu menjawab, "Saya belum pernah melakukan perbuatan ini semasa hidup saya," katanya. Lalu tuan-tuan sekalian, wanita tersebut semakin penasaran dengan tingkah laku pria itu. Akhirnya ia bertanya, "Dari mana asalmu dan siapa namamu?" Maka pria itu pun memberitahu nama dan tempat tinggalnya kepada si wanita. Tahukah tuan-tuan sekalian, sebelum pria itu pergi meninggalkan si wanita, hatinya bergumam, celakalah saya," sambil pria itu meneteskan air mata. Tuan-tuan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata setelah kejadian itu, si pelacur tersebut terketuk hatinya di atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berkat dari pria itu perasaan takut kepada Allah pun muncul dalam hatinya. Wanita itu berkata dalam dirinya sendiri, "Orang itu telah melakukan perbuatan dosa, namun hatinya telah dimasuki oleh ketakutan kepada Tuhannya, sedangkan aku telah melakukan perbuatan dosa selama sekian tahun, dan Tuhan yang dia takuti adalah Tuhanku. Maka seharusnya ketakutanku yang lebih besar daripada ketakutannya," kata wanita tersebut dalam hatinya. Sejak saat itu tuan-tuan sekalian, wanita itu semakin sadar dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia pun menutup pintu rumahnya dan mengenakan pakaian yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, serta ia pun mulai melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga suatu ketika ia mulai berpikir dan berkata dalam hatinya, "Sesungguhnya jika aku bisa menemui pria itu, mungkin dia bisa menikahiku dan aku ada di sisinya. Aku akan belajar darinya tentang perkara agamaku. Ia bisa menjadikan penolong bagiku untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala," kata wanita itu dalam hatinya. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, tuan-tuan sekalian, wanita cantik itu pun pergi mencari pria yang telah menyadarkan dirinya dengan membawa bekal dan harta dalam perjalanannya. Kemudian sampailah si wanita itu di perkampungan tempat tinggal si pria soleh tersebut. Wanita itu pun menanyakan tentang keberadaan dan tempat tinggal si pria kepada para penduduk desa. Maka penduduk desa pun mengantarkan wanita itu untuk menemui si pria soleh. Sesampai wanita itu di depan rumahnya, penduduk desa pun berkata, "Wahai saudaraku, aku memberitahu bahwa ada seorang wanita yang telah datang dari jauh untuk bertemu denganmu." Singkat cerita tuan-tuan sekalian, pria itu pun keluar dari rumahnya untuk menemui seorang wanita yang mencarinya. Lalu wanita itu pun membuka cadarnya agar si pria itu dapat mengenali dirinya. Alangkah begitu terkejutnya pria itu tuan-tuan sekalian, ketika melihat bahwa wanita yang mencarinya adalah wanita penghibur yang pernah ditemuinya. Setelah melihat si wanita, pria soleh pun mengingat tentang apa yang hendak terjadi antara dirinya dan wanita tersebut. Dan seketika, pria itu pun terjerit keras, kemudian tubuhnya jatuh tersungkur di atas tanah hingga menyebabkan pria soleh itu pun meninggal dunia. Dan setelah itu, proses pemakaman pria soleh itu pun selesai. Wanita cantik itu masih terlihat sedih. Ia datang jauh-jauh dengan tujuan agar bisa menemui seorang pria yang telah mengubah hidupnya. Namun di saat itu juga pria itu meninggal dunia. Setelah kejadian itu, wanita itu pun bertanya kepada para penduduk desa. Katanya, "Apakah pria itu memiliki keluarga yang membutuhkan istri?" Maka salah seorang penduduk desa berkata, "Dia memiliki seorang saudara yang soleh tetapi sengsara dan tidak memiliki harta." Wanita itu pun berkata dengan senang hati, "Tidak masalah, karena sesungguhnya aku memiliki harta yang cukup untuk kebutuhan kami nantinya." Dan akhirnya tuan-tuan sekalian, wanita itu pun menikahi dengan pria soleh miskin yang merupakan saudara si pria yang dicarinya. Dan dari pernikahan keduanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkaruniakan 7 keturunan yang semuanya menjadi nabi pada masa Bani Israel. Perlu kita ketahui bahwa dalam riwayat Abu Umamah radhiyallahu anhu, "Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, ada berapa jumlah nabi?' Rasulullah SAW menjawab, 'Nabi ada 124.000 orang, dan di antara mereka ada Rasul sebanyak 315 orang, dan mereka banyak sekali.' Hadis riwayat Ahmad." Nah, tuan-tuan sekalian, begitulah cerita seorang pelacur yang jelas-jelas dipandang rendah
dan hina oleh manusia dari status sosialnya dan pekerjaannya. Tetapi belum tentu selamanya seseorang berada di tempat yang hina. Sampai akhir hidupnya, bisa jadi orang yang dipandang hina akan mulia di akhir hidupnya. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil pelajaran dan semakin menambahkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kebaikan datang dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan datang dari saya selaku manusia biasa yang tidak luput dari lupa, salah dan dosa. Demikian kiranya, dan akhir kata saya haturkan terima kasih serta sampai jumpa di video selanjutnya, tuan-tuan sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.